Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya percaya keadaan kita semuanya baik. Hari ini Bapak Ibu kita akan belajar bersama-sama. Kita akan menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita. Saya percaya setiap kita rindu untuk terus diperlengkapi. Ya, rindu juga mungkin ditegur ya Bapak Ibu ya. Berdasarkan pesan-pesan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Baik Bapak Ibu, pesan Tuhan yang akan kita pelajari adalah perkokoh benteng pertahananmu dengan bahan yang kokoh. Ini yang sama-sama kita mau tangkap Bapak Ibu, ini sama-sama kita mau pelajari. Perkokoh benteng pertahananmu dengan bahan yang kokoh. Tuhan menekankan bagian ujungnya ini Bapak Ibu ya, dengan bahan yang kokoh. Ya. Pak Ishak sudah menjabarkan pesan Tuhan ini Bapak Ibu, saya percaya setiap kita menangkapnya ya. Secara luar biasa kita boleh menangkap ya, kemarin Pak Ishak sudah sampaikan ya. Saya percaya kita meresponinya, kita boleh menangkapnya dengan baik dan kita boleh juga lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Nah, kita sama-sama mau tangkap ini Bapak Ibu. Apa yang Tuhan temukan sehingga pesan ini harus mendarat kepada setiap kita kan? Itu pertanyaannya Bapak Ibu ya. Apa yang Tuhan temukan gitu sehingga pesan ini harus mendarat kepada setiap kita ya. Ya. Coba mari kita renungkan Bapak Ibu. Ketika Tuhan menyampaikan tentang hal ini, kira-kira apa respon kita? Apa yang sama-sama kita boleh renungkan Bapak Ibu berkaitan pesan Tuhan ini? Ya. Sehingga pesan ini harus sampai kepada setiap kita. Ya. Dikatakan menggunakan bahan yang kokoh. Ya. Artinya harus bahan yang berkualitas gitu ya. Jangan sampai, kalau saya boleh renungkan Bapak Ibu, mungkin selama ini kita membangun sesuatu dengan bahan yang seada-adanya gitu. Ya. Jangan-jangan kita sedang membangun sesuatu sebelumnya dengan bahan-bahan yang memang tidak sesuai gitu. Makanya Tuhan sampai ingatkan. Menggunakan bahan yang kokoh ya. Perkokoh artinya ada keseriusan di dalam kehidupan setiap kita orang-orang percaya dalam membangun sesuatu. Katakan serius Bapak Ibu ya. Harus ada keseriusan. Ketika Tuhan katakan perkokoh artinya kita mesti serius. Ya, ketika Tuhan sampaikan ini kita mesti serius. Mungkin selama ini ada kelalaian dalam hal kita membangun. Nah Tuhan sampaikan jangan sampai ada kelalaian lagi gitu. Mesti ada keseriusan, kesungguhan hati dalam hal membangun, ya, memperkokoh benteng kehidupan setiap kita. Ya, artinya jangan sampai keluar dari standar yang Tuhan sudah berikan gitu, sesuai dengan tujuan, ya, tujuan awalnya. Ya. Kalau membangun sebuah rumah jangan sampai, ya kan ada blueprintnya ya, jangan sampai keluar dari bahan-bahan yang sudah ditentukan, jangan sampai tidak standar, tidak memenuhi persyaratan gitu. Ya. Jangan membangun gedung yang megah, bahannya ya dari kayu-kayu yang lapuk. Ya, bagaimana bisa membangun sesuatu yang bagus kan gitu. Ya. Jadi sangat penting sekali kita menangkap pesan Tuhan ini Bapak Ibu ya. Jangan yang penting kan selesai, yang penting kan terbangun, enggak gitu. Gitu. Tuhan tekankan menggunakan bahan yang kokoh. Ya, mari kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu. Nehemia pasal 4 ayat 2. Nah, kita sama-sama lihat di sini. Nehemia pasal 4 ayat yang kedua, saya akan bacakan untuk kita semua Bapak Ibu. Dikatakan dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Kalau kita melihat ayat ini Bapak Ibu, ini kan perkataan yang disampaikan dari pihak musuh ya. Ini kan perkataan yang perkataan yang tidak membangun ya. Perkataan yang merendahkan. Perkataan mungkin dikatakan sebuah penghinaan yang terang benderang yang disampaikan kepada pihak-pihak Nehemia dan umat-umat Tuhan pada saat itu.
Pada saat mereka sedang membangun tembok Yerusalem yang sudah diruntuhkan. Dan kita bisa melihat betapa panas hati dari pihak musuh melihat tentang pembangunan yang dia lakukan Bapak Ibu ya. Ya. Dan kita tahu bahwa pembangunan ini selesai atau tidak Bapak Ibu? Selesai, betul ya. Ya, Pak Ishak juga udah jabarkan. Selesai. Bayangkan bertubi-tubi serangan, perkataan-perkataan sampah yang disampaikan para pihak musuh tidak membuat Nehemia dan orang-orang percaya undur dalam membangun. Apakah ketika ada perkataan cercaan seperti itu membuat dengan ya kita bangun dengan asal-asalan saja? Enggak loh. Justru Nehemia dan orang-orang Israel membuktikan bahwa mereka bisa menyelesaikannya sesuai dengan tujuan awalnya. Ya. Kalau kita membayangkan Bapak Ibu, membangun tembok kembali seperti kayak semula dengan mungkin ketebalan yang sangat luar biasa. Itu tidak mudah loh. Sesuatu yang sudah diporak-porandakan oleh pihak musuh. Setelah itu lalu membangun kembali itu tidak mudah. Ada harga yang harus dibayar. Kita bisa lihat perkataan pihak musuh. Ada begitu banyak perkataan-perkataan yang busuk yang dilemparkan. Itu tidak membuat dari pihak Nehemia dan umat Israel pada saat itu undur untuk membangun tembok itu. Melainkan apa yang mereka lakukan? Mereka maju membangunnya dengan luar biasa. Tidak dengan asal-asalan. Dan Tuhan ingatkan ini kepada setiap kita. Kita harus bangun benteng kehidupan kita dengan bahan yang kokoh. Ya, nanti kita akan belajar Bapak Ibu ya. Dari kehidupan Nehemia dan bangsa Israel ya. Nah ini yang Tuhan sampaikan di dalam inti pesan Tuhannya Bapak Ibu ya. Tidak semua saya bacakan Bapak Ibu bagian-bagian awalnya saja. Tuhan sampaikan ini bagaikan kota Yerusalem yang temboknya berdiri kembali dari reruntuhan. Sehingga memiliki tembok yang kokoh. Ya. Demikian halnya wilayah-wilayah hidup kita. Baik pribadi kita, keluarga, lingkungan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Dan kiranya ada bagian-bagian yang lemah atau yang roboh atau belum yang terbangun mungkin kita harus bangun gitu ya. Ya. Pak Ishak sudah jabarkan di dalam inti pesan Tuhan ya. Pribadi kita, keluarga, lingkungan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan setiap kita. Ya, Tuhan mau kita memperkokoh atau membangunnya dari setiap bagian-bagian yang lemah tadi. Yang tadi sudah disebutkan. Jangan-jangan memang belum terbangun. Jangan-jangan masih dalam pikiran, aduh mau bangun atau tidak ya. Dalam pertimbangan mau bangun atau tidak ya. Tuhan bilang kita mesti bangun dengan bahan yang kokoh. Sebagai respon kita Bapak Ibu artinya kita harus melakukannya, melaksanakannya. Ya, tidak serta-merta ketika Tuhan sampaikan, oh membangun dengan bahan yang kokoh, setelah itu selesai. Tidak ada sesuatu yang kita mau lakukan. Karena gini, ada banyak hal yang mungkin yang Tuhan temukan. Sisi-sisi yang lemah, bagian-bagian yang lemah yang Tuhan temukan di dalam kehidupan setiap kita. Coba kita cek kembali. Bagian-bagian mana? Ya. Tuhan sangat tahu bagian-bagian lemah kita. Dan kita juga tahu bagian-bagian yang mana yang lemah dari hidup kita. Ya, mungkin di lingkungan di mana Tuhan percayakan, jangan-jangan kita juga abai, tidak membangun sesuatu. Ya. Jadi kita mau belajar, tuh intinya Tuhan mau kita memperkokoh segala sesuatu yang sisi-sisi yang lemah di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Tinggal respon kita ini Bapak Ibu ya, tinggal respon kita. Nah, Pak Ishak sampaikan satu hal Bapak Ibu secara cepat supaya kita masuk dalam poin. Pak Ishak sampaikan satu hal. Dikatakan gini, pastikan terlebih dahulu untuk tujuan apa kita membangunnya. Karena tujuan menentukan bahan. Tujuan menentukan bahan. Coba kita renungin Bapak-Ibu. Kalau jelas tujuannya, bahannya juga pasti jelas.
Kalau tujuannya tidak jelas, bahannya pasti tidak akan jelas. Ya, pasti asal-asalan membangun sesuatu asal-asalan. Jadi kita harus tahu tujuannya. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu saya tidak akan panjang-panjang Bapak Ibu. Kita akan belajar satu hal. Ini yang sama-sama kita tangkap. Pastikan bahan yang kita gunakan adalah bahan yang sudah teruji. Ini tidak akan jauh dari apa yang Pak Ishak sampaikan Bapak Ibu ya. Pastikan bahan yang kita gunakan adalah bahan yang sudah teruji. Yang saya mau tekankan adalah sudah teruji. Yang tidak bisa hancur. Yang tidak bisa memudar. Artinya bangunan itu bukan yang penting ada bahan. Bukan, tetapi sesuatu yang berkualitas. Ya. Ada firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 24 ayat 35. Matius 24 ayat 35 mengatakan gini. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku, apa yang firman Tuhan katakan? Tidak akan berlalu. Wow. Ya. Perkataanku, logos dikatakan. Semua akan hancur, semua akan lenyap. Tetapi perkataan Tuhan akan ada untuk selama-lamanya. Firman inilah yang harus kita gunakan sebagai bahan di dalam kehidupan setiap kita. Perkataan Tuhan yang hidup. Ya. Pak Ishak sampaikan, Kristus harus menjadi dasarnya. Dasarnya adalah Kristus dan perkataannya. Lihat ya, ada hukum-hukumnya. Ya. Mari kita lihat di dalam Yesaya 28. Yesaya 28 ayat 16. Ada sesuatu yang ditekankan di dalam ayat ini. Yesaya 28 ayat 16 dikatakan gini. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu. Nah ini nih lanjutannya apa? Batu yang teruji. Sebuah batu penjuru yang mahal. Katakan mahal Bapak Ibu. Suatu dasar yang apa? Yang lemah atau yang teguh? Yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Siapa yang dimaksudkan di dalam konteks ini Bapak Ibu? Pribadi Kristus. Sesuatu yang sudah teruji. Sesuatu yang mahal. Sesuatu yang tidak bisa diruntuhkan oleh apapun. Dikatakan teguh. Berdiri teguh. Tidak tergoyahkan. Itu pribadi Kristus dan perkataannya. Jangan membangun sesuatu dengan bahan yang tidak teruji. Jangan membangun kehidupan dengan bahan yang tidak teruji. Pastikan itu kokoh, bahan itu kokoh. Saya coba merenungkan apa yang Pak Ishak sampaikan. Dasarnya adalah Kristus. Selain dasar ini, semuanya tidak akan kuat. Firman Tuhan mengatakan semua akan hilang, semua akan lenyap. Tetapi perkataan Tuhan akan ada untuk selama-lamanya. Bahkan dikatakan di atas batu karang ketika Yesus bicara kepada Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Batu karang berbicara tentang sesuatu yang teguh. Batu karang berbicara tentang Yesus Kristus. Saya memperhatikan ketika membangun ini rumah yang di kampung saya Bapak Ibu ya. Ada orang-orang yang membangun sesuatu ya. Kadang kami kalau bangun dari kampung ya dari atas maksudnya ngambil batu-batu yang keras.
Seperti itu untuk membangun rumah, karena memang rumah panggung Bapak Ibu ya. Jadi harus ada pondasinya yang kuat. Ada orang-orang yang membangun tanpa ada batu di bawahnya. Tanpa ada sesuatu yang kuat. Gak lama roboh. Gak lama hancur. Berbeda dengan orang membangun sesuatu di atas dasarnya kuat. Asal sekedar batu-batuan ada juga. Dan itu gak akan kuat. Jangan sampai kita mendirikan, membangun kehidupan setiap kita dengan bahan-bahan sesuatu yang dari dunia. Lenyap, selesai kita. Bahan-bahannya prinsip-prinsip yang dunia berikan, waduh itu ngeri itu. Kalau kita tidak membangun kehidupan kita di atas dasar firman Tuhan. Maka akan gampang roboh. Jadi kalau kita melihat di dalam Yesaya, dikatakan batu yang teruji. Mahal, suatu dasar yang teguh. Ya. Ada juga kemarin dibahas tentang emas, perak gitu ya. Sesuatu yang kuat juga, sesuatu yang dasar dan luar biasa. Kita lihat Mazmur 102. Mazmur 102 ayat 26 sampai 27. Mari kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Di sini menjelaskan jangan menggunakan sesuatu yang usang ya. Nanti kita lihat di sini ya. Dikatakan ini, dahulu sudah kau letakkan dasar bumi dan langit dan adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa. Tetapi engkau dikatakan apa? Tetap apa? Semua yang lain binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi apa? Usang. Seperti pakaian. Ketika Tuhan berbicara tentang menggunakan bahan yang kokoh, jangan gunakan bahan-bahan yang usang dalam hal membangun. Yang usang itu apa Bapak Ibu ya? Sesuatu yang gak layak dipakai. Dalam hal membangun kehidupan keluarga, dalam hal membangun iman, membangun pelayanan, membangun kehidupan pribadi, kita gak bisa menggunakan bahan-bahan yang seadanya. Kenapa banyak orang-orang iman orang-orang percaya hari-hari ini gugur? Jangan-jangan bahannya salah gitu. Pernikahan yang gampang rapuh, jangan-jangan bahannya tidak sesuai. Ini kalau kita istilahkan ya Bapak Ibu ya. Kenapa ada banyak keluarga yang berantakan? Jangan-jangan bahan-bahannya tidak sesuai. Tidak kokoh, tidak kuat, tidak teguh. Baru mengenal Tuhan, setelah itu keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Bahan apa yang digunakan gitu dalam hal membangun? Jangan-jangan bahan tanda kutip perkataan-perkataan orang saja, bukan firman Tuhan yang melandasinya gitu. Jangan-jangan hanya lewat kesaksian orang, tidak salah kesaksian. Jangan-jangan bukan firman Tuhan yang menjadi dasarnya. Makanya gampang rapuh. Ya, kalau kita lihat kehidupan pernikahan dari anak-anak Tuhan begitu miris hari-hari ini. Ya, pokoknya kalau tidak sejalan selesai, tidak sejalan pisah dan sebagainya. Ya karena memang dari awalnya udah salah dalam hal membangun, menggunakan bahan-bahannya. Benar nggak mendapatkan pengajaran yang kuat? Jangan coba-coba. Jangan coba-coba melanggar. Ketika dasarnya sudah diberikan yang kuat, tidak mau menerimanya bahan-bahan itu. Rapuh itu. Baru juga mulai dalam berkeluarga langsung lihat neraka. Kadang-kadang kita sudah diarahin, inilah bahan-bahan semua pengajaran-pengajaran dasar pernikahan sudah diberikan. Tetapi diabaikan, malah milih yang rapuh-rapuh gitu. Malah milih yang tidak sesuai, yang tidak kuat.
Akhirnya berantakan semuanya. Menjadi bangunan yang berantakan. Jangan sampai salah kita membangun. Tidak panjang-panjang Bapak Ibu. Dasarnya adalah saudara pribadi Kristus dan firman-Nya di dalam kehidupan setiap kita. Kita tahu firman. Menjadikan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Karena perkataan Tuhan, karena firman. Apakah kita tidak memilih untuk mempergunakan itu di dalam kehidupan setiap kita. Dalam membangun iman, keluarga, pelayanan, kehidupan pribadi kita. Membangun segala sesuatu mungkin di dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita jadikan firman sebagai bahan dalam kehidupan setiap kita. Wah, mantap kehidupan setiap kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu. Selanjutnya ada dua prinsip yang dapat kita pelajari dari kehidupan Nehemia dan umat-umat Tuhan dalam hal membangun tembok Yerusalem. Dua prinsip. Yang pertama, menyelesaikan apa yang mereka mulai dengan segenap hati. Itu prinsip yang pertama. Menyelesaikan apa yang mereka mulai dengan segenap hati. Ya. Misalnya, bahan-bahannya sudah bagus, sudah benar. Tetapi kalau tidak mau menyelesaikannya, bangunan itu tidak akan pernah terlihat. Nehemia tanpa panas hati ketika ada yang mencoba menggagalkan dalam hal pembangunan mereka mulai. Ya kan? Makin ditekan, semakin terlihat hasil kerjanya. Ada progres yang terlihat nyata. Jangan sampai nggak selesai apa yang sedang kita bangun. Makanya Pak Ishak jelaskan jangan sampai masih ada sisi-sisi yang belum selesai, jangan tidak diselesaikan gitu. Diselesaikan, dituntaskan, disempurnakan segala sesuatunya. Ya. Jangan sedikit-dikit ada orang yang, aduh susu kamu pura-pura rajin deh, kamu pelayanan langsung langsung mundur dan sebagainya. Orang meremehkan kamu bisa apa dalam pelayanan? Justru kita harus maju. Paling kamu juga gak akan dipakai. Kalau dengar perkataan-perkataan ini kadang-kadang membuat kita aduh iya. Aku bisa apa ya? Akhirnya menelan perkataan itu akhirnya menjadi kita rapuh sekali. Ya, jangan sampai terjebak dengan perkataan-perkataan yang dilemparkan oleh musuh sehingga kita tidak bisa bangkit. Ya. Tetapi waktu kita memulai apa yang memang kita mau mulai Bapak Ibu, mari selesaikan. Saya membayangkan itu Bapak Ibu waktu saya lagi mempersiapkan ini. Bagaimana kalau Nehemia merespon sesuatu yang salah ya? Bisa mangkrak loh. Bisa tidak selesai, bisa jadi bahan tertawaan setiap hari mungkin. Ya, tetapi semakin ditekan dia, semakin terlihat hasilnya. Wow, itu yang keren Bapak Ibu ya. Ada satu visi, ada satu tujuan untuk menyelesaikan dengan waktu yang singkat. Karena ini Bapak Ibu, kalau ada orang mengerjakan sesuatu dengan segenap hati, pasti jauh dari kelalaian, pasti itu. Jauh dari kesalahan kalau ada orang yang melakukan sesuatu dengan segenap hati. Jauh dari kelalaian, itu pasti itu. Tapi kalau sudah tidak dengan segenap hati, dengan terpaksa, udah semua pasti asal-asalan. Ya, pasti gak akan bisa membedakan mana kampak, mana paku, mana ya, yang mana ya. Mana bangunan bahan yang berkualitas, mana yang tidak. Nggak bisa membedakan memang karena tidak sungguh-sungguh gitu. Bisa gitu membangun keluarga dengan asal-asalan? Tidak bisa. Membangun iman dengan asal-asalan? Tidak bisa. Membangun pelayanan asal-asalan? Tidak bisa. Kan bukan jadwalku, itu asal-asalan itu. Aku kan gak bertugas jadi harus lipat tangan, itu asal-asalan itu. Makanya tidak ada progres pelayanan yang terjadi, gak ada.
Harus nunggu jadwal. Ini kayak saya lagi ngomongin diri saya sendiri jadinya Bapak Ibu. Tapi itulah. Tapi dengan segenap hati, apa saja yang Tuhan sedang tuntun, lakukan, selesaikan. Dengan segenap hati. Karena kalau dengan setengah hati, baru juga bangun. Selesai itu, roboh itu. Makanya Nehemia tidak main-main loh. Dalam hal membangun, ada strategi yang dibangun. Wow, itu dahsyat kalau kita baca pasal-pasal sebelumnya. Ada yang mengerjakan sebelah sini, dahsyat banget itu. Kalau namanya sehat dan sungguh-sungguh. Kalau itu terjadi dalam keluarga setiap kita Bapak Ibu, mantap kali ya. Ada kesehatan, satu visi, satu tujuan, menyelesaikan sesuatu. Akan terbang tinggi Bapak Ibu. Wow, itu akan mantap. Dalam pelayanan kita akan jadi mantap. Tapi kalau sudah tarik-tarikan, itu sudah parah sekali itu. Kita lihat di dalam Nehemia pasal 4 ayat 6. Jadi ada dasarnya Bapak Ibu ya. Apa yang dikatakan ini? Nehemia pasal 4 ayat 6. Dikatakan, tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi. Dan sampai ujung-ujungnya apa? Bertemu. Karena seluruh bangsa, dikatakan apa? Bekerja dengan apa? Segenap hati. Itu kuncinya, segenap hati. Menyelesaikan segenap hati. Bahan-bahannya sudah benar, itu sudah mantap. Tapi jangan lupa, selesaikan. Itu bagian yang pertama, bagian A. Bagian kedua. Yang kedua, bagian B. Apalagi yang sama-sama kayak prinsip apa? Mereka tetap berdoa di tengah kesibukan. Nehemia dan umat-umat Tuhan tetap berdoa di tengah-tengah pembangunan yang sedang berlangsung. Ya. Betul. Yang menjadi fokusnya adalah membangun tembok Yerusalem. Tetapi perhatikan, bukan hanya itu yang mereka bangun. Ada sesuatu yang mereka bangun. Kehidupan doa yang mereka bangun. Nanti kita lihat dasarnya. Bukan hanya fokusnya membangun tembok Yerusalem, bukan hanya itu. Tetapi ada yang lain, fokus yang lain, membangun kehidupan doa. Masih sempat-sempatnya datang sama Tuhan gitu, di tengah-tengah kesibukan untuk menyelesaikan pembangunan tembok Yerusalem, masih sempat-sempatnya untuk terus berdoa. Doa itu menjadi dasar kekuatan loh Bapak Ibu. Berdoa membuat kita mendapatkan arahan dari Tuhan sebetulnya gitu loh. Saya membayangkan ya kalau ketika kita mempelajari tentang Bapak Ibu, kalau Tuhan sampaikan kayunya dari ini ya. Tuhan sudah kasih nama kayunya ini. Tiba-tiba mau pakai kayu yang lain gitu. Gak sesuai dengan arahannya Tuhan. Batra itu bisa ngapung tapi sebentar saja gitu. Dikatakan harus dari kayu gofir. Meleset sedikit gak apa-apa dari kayu mungkin mahoni. Anggap saja Bapak Ibu ya. Kan sama-sama kayu, yang penting kan kayu. Tapi Tuhan bilang bukan itu. Masih ngeyel, masih pakai gunakan bahan-bahan yang kita mau sendiri gitu. Saya percaya ketika arus datang, sekali dipukul kapal itu selesai itu. Saya bisa merasakan kalau naik kapal dengan bahan yang mantap tuh beda. Pukulannya kita puff. Tapi kalau yang ringannya puff. Aduh fals banget itu Bapak Ibu. Saya pikir ini tenggelam sebentar lagi nih. Ya, mumpung saya sering naik kapal Bapak Ibu dulu ya. Aduh, ya, kalau kapal yang mantap memang dibangun ya, aduh. Memang ada guncangan tetapi membuat iya ini aman ini. Tapi kalau udah buat asal-asal yang penting tumbok semuanya lubang tumbok, aduh. Naiknya aja kita udah mikir-mikirin naik apa enggak ya. Harus sesuai spesifikasinya yang Tuhan berikan. Kalau dikatakan bahan yang kokoh, ya kita gunakan bahan yang kokoh.
Bukan bahan pilihan-pilihan kita, tidak. Ya. Di tengah kesibukan, Nehemia membangun doa. Jangan-jangan yang Tuhan maksud gini, jangan-jangan kita tidak sedang membangun kehidupan doa ini. Jangan-jangan itu kelemahan, bagian-bagian yang lemah yang Tuhan temukan. Gak ada doa yang dibangun. Mungkin kebiasaan tidak berdoa seminggu itu mungkin udah biasa itu, udah tidak terasa itu sedang tidak lagi berdoa. Saya merenungkan Nehemia betapa hebatnya di tengah-tengah tekanan yang ada. Di tengah-tengah kesibukan yang ada. Doa itu yang paling utama yang dilakukan Nehemia. Ya. Coba kita lihat Bapak Ibu firman Tuhannya di ayat 9. Karena membangun sesuatu rasa-rasanya sangat mustahil kalau tanpa ada kekuatan yang Tuhan limpahkan Bapak Ibu. Ayat 9 mengatakan gini. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami. Ini bukan hanya di ayat ini Nehemia berdoa. Di ayat sebelumnya Nehemia bergumul di hadirat Tuhan. Ini menjadi juga gaya prinsip yang kita hidupi di tengah-tengah kesibukan. Mungkin ada kebocoran-kebocoran yang terjadi dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dalam doa yang kita bangun selama ini. Jangan sampai, yuk mari bangun kembali doa di dalam kehidupan setiap kita. Dimulai dari diri kita sendiri. Dimulai dari keluarga kita. Ya saya percaya di lingkungan kita akan terselamatkan kalau kita bangun ini Bapak Ibu. Waktu kita membangun doa ini, membangun pondasi yang kuat ini. Lingkungan kita akan dimenangkan. Amin Bapak Ibu ya. Lingkungan kita, mungkin kita tidak bisa secara langsung datang sama orang-orang lingkungan kita. Tetapi ada mesbah, ada doa yang terus kita naikkan. Dan percayalah, ada sesuatu yang akan terjadi. Kalau Tuhan katakan gunakan bahan yang kokoh. Gunakan Kristus dan perkataannya untuk membangun kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.